Pemirsa, masih tetap di TV Excellent bersama saya Lisa Supakua di program Excellent Profile. Di segmen kali ini saya akan berbincang banyak dengan Pak Rohmin Dahuri mengenai kiprah beliau di dunia kelautan dan perikanan. Pak Rohmin, waduh, ini bicara masa kecil, kehidupan masa kecil Pak Rohmin yang sangat lekat dengan budaya pesisir. Apakah itu yang memotivasi Bapak untuk mengambil dan menempuh ilmu di bidang kelautan dan perikanan? Iya, saya kalau mau jujur ya terus terang sebagai anak muda ya, ketika saya di SMA ya, yang menjadi dambaan saya adalah ingin masuk ke ITB ya. Waktu itu saya ngincer di jurusan teknik perminyakan gitu ya. Tentu kalau untuk anak muda kan menjadi alumni ITB nampaknya lebih keren dari IPB yang pertanian gitu ya. Tetapi setelah saya renungi ya dan melihat kehidupan nyata para nelayan, saudara saya, tetangga saya gitu ya, hidupnya itu kebanyakan masih miskin gitu ya. Dan saya cermati seorang Rohmin yang waktu SMA pun bisa saya simpulkan ya, bahwa kemiskinan saudara-saudara saya nelayan itu semata-mata bukan karena etos kerja yang mereka malas, mereka kerja gigi itu, kerja keras gitu ya, melaut tampil setiap hari ya. Tapi kalau saya lihat adalah problem struktural gitu, struktural dalam arti mereka kalau memberi sarana produksi seperti BBM, alat tangkap, beras, dan perbekalan melaut lainnya itu jauh lebih mahal daripada harga di pabrik gitu ya. Sebaliknya ketika menjual produk hasil tangkapannya ikan ya, itu benar-benar tidak menentu, fluktuatif. Kalau nggak ada ikan harganya mahal gitu ya. Kalau pas lagi musim panen raya gitu ya, mendadak sontak harganya turun gitu. Nggak ada fasilitas pabrik cold storage ya. Sedangkan pasar lokal kan sangat terbatas gitu ya. Jadi begitu produksi melimpah gitu ya, harga jadi turun jatuh gitu ya. Dan buat saya itu adalah kemiskinan struktural, artinya tidak ada yang membantu nelayan gitu ya untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Dari situlah saya timbul semangat juangnya ya, saya harus ngambil di Fakultas Perikanan IPB. Kebetulan desa nelayan saya itu menjadi tempat kuliah kerja nyata mahasiswa perikanan IPB ya, sejak tahun 63 kalau menurut catatan kepala desa saya Pak Kurdi waktu itu ya. Dan adalah Pak Lurah saya atau Pak Kurdi itu yang memperkuat motivasi saya, karena dari buku catatan tamu kepala desa itu ternyata seluruh mahasiswa perikanan IPB yang ber-KKN RIA di desa nelayan kami itu tidak ada satupun yang berasal dari keluarga nelayan ya. Jadi ayah saya dan lurah saya berhipotesis, wah ini mungkin penyebab utama ya kenapa nelayan nggak ada yang membantu gitu ya. Jadi semakin kuat saja niat saya untuk keperikanan. Menarik sekali nih bicara mengenai kelautan dan perikanan. Bapak juga kan dikenal sebagai seorang akademisi, seorang peneliti, dan juga konsultan di bidang perikanan dan kelautan ini ya Pak. Apa sih Pak visi yang ingin Bapak wujudkan dalam peran-peran ini? Saya ingin ya bahwa sektor kelautan perikanan, karena wilayah Indonesia, negara Indonesia ini kan dikenal dengan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia itu. Jadi 3/4 wilayah Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif berupa laut gitu loh. Dan kekayaan alamnya pun sangat beragam dan melimpah ruah gitu. Jadi saya punya keyakinan kalau sektor kelautan ya, bukan hanya perikanan tangkap loh, tapi perikanan budidaya, industri bioteknologi kelautan ya, pariwisata bahari, industri maritim, transportasi laut dikembangkan dengan profesional ya, dengan kerja keras, kerja ikhlas, dengan muatan teknologi ya. Saya punya keyakinan bahwa kelautan bisa menjadi sokong guru perekonomian bangsa ya. Kelautan bisa menjadikan Indonesia maju, makmur, dan berdaulat gitu. Itu my dream, visi saya yang pertama. Yang kedua, saya ingin dalam 5-10 tahun ke depan ya, bahwa nelayan, saudara-saudara saya ini gitu ya, pemuda ikan dan masyarakat kelautan lainnya ya, itu menjadi sejahtera, hidup makmur dan penuh dengan kepastian gitu ya. Pak, seperti tadi yang Pak Rohmin katakan bahwa Indonesia ini kan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia bahkan ya. Nah, sejauh mana pemberdayaan pembangunan berbasis kelautan itu dia berdampak kepada juga kesejahteraan bangsa ini secara keseluruhan? Kalau kita mau jujur gitu ya,
meskipun fakta fisik kita itu negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia, tetapi kalau kita tahu gitu ya, bahwa sebelum zaman penjajahan kita pernah berjaya, ada Sriwijaya, ada Majapahit, ada beberapa kesultanan Islam gitu ya, sangat hegemonik dalam arti positif ya. Tetapi sejak penjajahan kan kita boleh dibilang didaratkan gitu ya, sektor-sektor pertahanan maritim dihancurkan, perdagangan di laut juga dihabiskan gitu ya, sehingga budaya maritim dikikis ya. Praktis 350 tahun selama masa penjajahan ya, kita benar-benar dibuat stigma ya, seolah-olah laut itu sumber malapetaka dan seterusnya ya, tidak dicintai, tidak dijadikan untuk tumpuan kehidupan gitu ya. Karena memang penjajah Belanda, Jepang ya, Portugis tidak mungkin bisa menjajah kita kalau kekuatan laut kita kuat, karena itu sengaja dihancurkan ya. Dan itu terus ya sampai zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan di masa Pak Habibie pun nggak ada departemen atau Kementerian Kelautan Perikanan kan. Adalah almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden ya. Waktu itu dengan tekad bulat yang mendirikan departemen tersendiri yang mengelola bidang kelautan perikanan. Jadi meskipun potensinya besar ya, karena kita baru memulai itu let's say 10-13 terakhir ini, jadi pencapaiannya ya belum begitu maksimal gitu ya. Karena ini kementerian baru ya, budget pun serba terbatas anggaran gitu kan, sumber daya manusia juga masih perlu banyak dibenahi gitu ya. Kemudian kemampuan penguasaan dan penerapan teknologi pun jauh tertinggal dengan sektor-sektor di daratan gitu. Jadi sekali lagi potensinya yes besar ya, tetapi karena manajemen inputnya baik berupa SDM, teknologi, perbankan aja ya, sampai sekarang masih agak karena takut-takut untuk berinvestasi untuk sektor kelautan dan perikanan gitu ya. Mesti mendapat perhatian. Betul. Jadi pada akhirnya sumber daya kelautan kan barang pasif ya, artinya ada di alam itu ya. Kalau nggak didaya gunakan ya tidak menjadi kemakmuran dan keberkahan gitu ya. Satu pertanyaan terakhir di segmen ini, bagaimana Pak sumber daya kelautan tropis, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit, dan itu bisa itu kalau nggak salah menjadi keunggulan komparatif kita, tetapi menurut pandangan Bapak, apa yang perlu dilakukan supaya itu bisa menjadi keunggulan kompetitif kita? Jadi supaya keunggulan komparatif dari sumber daya kelautan itu bisa kita transformasi menjadi keunggulan kompetitif ya, itu rumusnya hanya dua. Pertama adalah di dalam pendaya gunaan, dari mulai ekstraksi, penangkapan, pembudidayaan, processing sampai marketing ya, harus digunakan teknologi ya. Karena kalau nggak dengan teknologi ya, susah kita untuk memberikan nilai tambah terhadap produk itu. Yang kedua adalah kita harus menerapkan manajemen profesional ya. Manajemen profesional yang saya maksud misalnya kita harus berusaha memenuhi skala ekonomi, kita harus menerapkan supply chain management system secara terpadu ya, dari mulai produksi, industri hilir sampai dengan marketing gitu ya. Yang ketiga adalah kita harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan ya. Ini penting untuk jaga kelestarian dari pembangunan kita atau sustainability atau keberlanjutan dari pembangunan kita. Kalau kita tidak mengindahkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan ya, saya khawatir nanti kita meniru di sektor kehutanan gitu ya, 70-80 kita panen, membabat hutan ya, setelah itu pada gundul hutannya, susah untuk recovery gitu. Buat saya di kelautan harus belajar dari sektor di daratan, yang baik kita ambil, tetapi yang tidak baik harus kita tinggalkan gitu. Waduh, semakin menarik, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, Pak Rohmin. Sahabat Excellent dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Rohmin Dahuri di segmen selanjutnya, tetap di TV Excellent.